Pernahkah Anda merasa saat momen penting tiba, tiba-tiba si jagoan malah nggak mau tampil? Tenang, Anda tidak sendirian. Banyak pria di atas usia 40, bahkan 60 tahun mengalami hal yang sama. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa begitu dan apakah masih bisa diperbaiki? Jawabannya, bisa banget. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Yang menonton dari mana, usianya berapa, pernah mengalami masalah seperti ini, atau sedang mengalaminya? Tulis di komentar, jangan pernah malu untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kesehatan Lansia. Apa kabar hari ini? Semoga masih semangat ya. Tapi kalau ada yang lagi galau, gara-gara si jagoan di bawah udah mulai pensiun dini, tenang, Anda nggak sendirian. Banyak banget pria di atas 40 bahkan 60-an yang ngalamin hal yang sama. Awalnya malu cerita, tapi lama-lama jadi stres sendiri. Dan ujung-ujungnya, hubungan rumah tangga bisa renggang cuma karena urusan teknis di ranjang. Tapi di episode ini saya mau bilang, semua itu bisa diperbaiki. Selama jantung Anda masih berdetak, artinya harapan masih ada. Coba deh bayangkan Pak Budi, umur 64 tahun, dulu masih aktif, suka main tenis, jalan pagi, semangat kerja. Tapi begitu pensiun, malah mulai sering ngeluh capek, ngantuk, dan yang paling bikin kaget, si jagoan udah jarang bangun pagi. Awalnya beliau pikir itu normal, namanya juga umur. Tapi lama-lama beliau sadar, bukan cuma urusan ranjang, tapi juga energi hidupnya berkurang. Nah, di situ baru deh dia mulai cari tahu, kenapa sih bisa begitu. Jadi, kalau kita bahas kenapa Mr. P bisa mogok kerja, jawabannya bukan cuma satu. Ada beberapa hal besar yang sering bikin vitalitas turun. Pertama, sirkulasi darah terganggu. Bayangin aja, Mr. P itu kayak pompa ban. Kalau aliran darahnya seret, ya mana bisa ngembang sempurna. Biasanya karena kolesterol tinggi, tekanan darah nggak stabil atau kurang gerak. Kedua, testosteron menurun. Ini hormon yang bikin pria semangat, berani, dan on fire. Tapi setelah umur 40, hormon ini turun sekitar 1% tiap tahun. Jadi, jangan heran kalau gairah dan stamina juga ikutan drop. Ketiga, pikiran dan stres. Banyak pria nggak sadar, stres kerja, cemas soal keuangan, atau konflik rumah tangga bisa langsung matikan sinyal ke bawah sana. Otak tegang sama dengan sinyal ereksi terblokir. Keempat, gaya hidup modern. Duduk terlalu lama, kurang tidur, kebanyakan gadget, semuanya bikin peredaran darah ke organ vital berkurang. Oke, sekarang kabar baiknya. Bukan cuma obat kuat yang bisa bantu, tapi perubahan kencur setiap hari bisa bikin efek besar. Mari kita bahas satu persatu, santai aja ya. Pertama, hidrasi. Tubuh pria itu 60% air. Kalau kurang minum, darah jadi kental, aliran ke organ vital tersumbat. Jadi, biasakan minum air putih 2-3 liter per hari, bukan kopi 5 gelas. Kedua, makan yang benar. Alpukat, tomat, ikan laut, sayur hijau. Itu semua makanan yang bantu jaga pembuluh darah tetap lentur. Tapi kalau tiap malam makan gorengan dan daging berlemak, ya jangan heran kalau performa juga turun. Ketiga, olahraga ringan tapi rutin. Jalan cepat, bersepeda, atau senam Kegel. Jangan salah, itu bantu banget. Kegel itu latihan otot panggul, biar aliran darah ke area vital makin lancar. Keempat, istirahat dan kelola stres. Banyak pria yang kerja terus sampai malam, tapi lupa ngasih waktu tubuhnya recharge. Padahal, hormon testosteron paling banyak diproduksi saat tidur malam yang nyenyak. Sekarang, buat yang udah coba semua itu tapi masih belum maksimal. Ada cara lain yang bisa bantu. Tapi hati-hati ya, bukan semua obat kuat itu aman. Banyak yang efeknya cuma bikin tegang sesaat, tapi jantung bisa berdetak nggak karuan.
Lebih baik cari suplemen alami yang fungsinya bukan cuma bikin ereksi sesaat, tapi memperbaiki sistem aliran darah dan hormon dari dalam. Misalnya, yang mengandung ginseng, tongkat ali, tribulus, atau zinc. Bahan alami yang sudah banyak diteliti bisa bantu meningkatkan testosteron dan stamina. Dan ingat, kalau mau hasilnya nyata harus dikombinasikan dengan gaya hidup sehat. Jangan harap minum suplemen, tapi masih begadang, makan junk food, dan duduk 10 jam sehari. Jadi, buat yang merasa Mr. P sudah mulai malas berdiri, jangan menyerah. Masalah ini bukan akhir dunia, tapi tanda bahwa tubuh minta perhatian lebih. Coba mulai dengan langkah kecil. Perbaiki pola makan, kurangi stres, olahraga teratur, dan jaga hati tetap bahagia. Karena kalau pikiran tenang, hormon seimbang, dan darah lancar, percaya deh, si jagoan akan ikut bangkit kembali. Ingat, vitalitas bukan cuma soal ranjang, tapi soal energi hidup, semangat, dan percaya diri sebagai pria sejati. Jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya dari podcast Kesehatan Lansia ini. Saya pamit dulu Sobat Podcast Kesehatan Lansia, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan jangan lupa tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.